Kayak gini mah nggak ada apa-apanya ya. Cuman gosok-gosok ini mah gampang ya. Kayak DJ cut kayak gitu. Lah kenapa kok goblok banget kamu gitu. Ini lo kesempatan kayak gitu. Jur mawur jadi siji ngono. Wah. Pada Kanjeng Nyonya aku neng salon ngamuk, neng di ngamuk kayak gitu. Menurut aku suatu kejahatan dan kriminal ya menurut aku ya. Hari ini masak kembang kol, dimasak kuah. Ini kuah sawi pahit. Dimasak sama kuah ayam, kulit ayam, bawang putih sama jahe. Goreng ikan. Ini wis umap ya, kita cemplung. Ini tadi wis direbus ya. Ini sawi pahitnya. Masuk. Ini seperti ini. Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu. Ciayu. Hari ini masaknya gampang ya. Setiap hari itu masaknya gampang. Cuman ada sawi pahit, terus kembang kol dimasak kuah. Ini kuah ayam semua. Terus ada ikan satu. Ini ikan mau dicien. Dicien itu digoreng. Apa sayuran yang mateng kok ditaruh panci? Nah, karena di sini itu ini sayur boleh dipanasin. Nanti anak-anaknya kalau malam pulang itu mereka itu manasin sendiri. Jadi memang Kanjeng Nyonyaku tuh nyuruhnya kayak gitu ya. Kalau ditaruh piring nanti mereka harus pindahin ke panci, mereka nggak suka. Jadi aku itu menuruti keinginannya Kanjeng Nyonya. Ora sak karepku dhewe ya. Andai kan kenapa kok panci naik ke meja itu biasa banget. Di sini normal. Yang penting jangan naik ke kamar ya, ranjang. Itu baru nggak normal. Jadi ini kayak gini ya. Kan ditambahin jahe ya. Terus minyaknya ditambahin garam. Bismillah. Hari ini aku mau masak kerang Filipina, Thailand. Nggak tahu. Kanjeng Nyonya nggak mau yang terlalu kering ya, kayak gini aja. Numis bawang putih. Ini tuh daun basil sama kerang. Sedot asap harus nyala ya, nanti huru hara. Ini tuh gampang banget masaknya. Yang penting bawang putihnya banyak. Terus ini saus itu saus bawang putih sama cabai sama kedelai. Namanya tuh topanjang. Nah, ini kerangnya masuk. Nah, ditambahin arak beras. Di sini masak apa-apa itu ditambahin arak beras. Nah, tutup sebentar. Terus tinggal ditambahin ini. Ini tuh kesukaannya Kanjeng Nyonya. Kanjeng Nyonya aku tuh suka banget makan seafood. Karena seafood itu tinggi protein loh. Kanjeng Nyonya nggak bosen makan ikan. Di sini ikan itu kayak yang ibaratnya aku suka ayam goreng, beliau suka ikan. Seperti itu. Ini nggak usah ditambahin bumbu apapun itu, cuman ini tok ya. Ini ada manis, bawang putih, terus asin juga ada. Apa? 太多了吧？太多了。太咸。老板看，够了，还说不好对对。太熟过。我放蒜头很多，比较香对对。Ini yang bikin wangi itu bawang putih sama daun basil. Ini yang paling suka itu anaknya perempuan, Kanjeng Nyonya, sama cucu laki-laki. Kanjeng Nyonya aku siap mau makan ya. Pokoknya ini matang, Kanjeng Nyonya langsung makan. Ini makanan kesukaannya Kanjeng Nyonya, seafood sama godong-godongan. Nah, seperti ini. Pokoknya kalau dikasih seafood-seafoodan sama godong-godongan Kanjeng Nyonya auto
bahagia. Masaknya wis rampung ya, ya seperti ini. Sama Kanjeng Nyonya dipanasin lagi, panasin lagi. Gampang banget. Rupanya ora genah pokoknya. Kanjengnya ambil kepala, masih merah-merah. Jadi wis gampang kayak gitu, mereka tinggal panas-panasin. Masaknya sederhana seperti ini, simple banget. Nah, ada yang nanya, yuk kamu itu habis masak itu dapurmu mbok lap apa ora? Yo jelas no. Tapi aku kan nggak kasih lihat. Masuk dapur bersih kayak gini nggak dielap. Waduh, aku kalau ngelapnya itu nggak pakai semprot-semprotan ya, pakai sabun naik. Sabun cuci piring itu dicuci. Ini bersih. Aku nggak masak aku san. I feel I'm so fat. Nah, aku tak gosok ini ya podo ae. Anjing Nyonya aku tuh suka bersih ya, mana mungkin. Ini dicopoti. Cuci sekalian. Jadi Yayu tuh enak ya. Makan banyak nggak iso gendut itulah. Aku mendengar itu tuh merasa kayak yang Masya Allah. Nggak ada ya. Orang makan banyak nggak iso gendut itu nggak ada. Kita itu harus melihat aktivitas manusia. Setiap orang aktivitasnya itu beda-beda. Ada orang yang bangun pagi ngerjain ini, ngerjain itu, banting tulang, kerja keras, harus ngepel, jongkok-jongkok. Nah, ada orang yang santai. Ada orang yang skip sarapan untuk makan siang yang lebih banyak. Ada orang yang sedari pagi wis sarapan. Ya tapi alhamdulillah ya kalau itu aku. Disyukuri wae, alhamdulillah. Dulu pas waktu aku pertama kali kesini itu, mbokku itu teliti banget ya. Ini harus digosok, itu harus digosok. Ini begini, ini begitu, kayak gitu. Tapi sekarang nggak ada itu cerita-cerita kayak gitu, nggak ada. Tapi kecuali wajan ya. Kecuali kalau bokongnya wajan itu mbokku perhatian. Tapi kalau kayak gini-gini tuh kurang perhatian. Tapi aku selalu ngerjain sih. Karena ya ben itu aja. Ben nyaman lah. Kan ya enak kalau dilihat gini. Kompor tanam, aku sambil ngelus kompor kayak gini, aku sambil dongo, ya Allah semoga suatu saat nanti punya. Gitu. Aku tuh manusia yang teramat sangat bertanggung jawab akan pekerjaan aku. Aku tuh nggak mau yang namanya kayak yang misalkan aku ditinggal Kanjeng Nyonya 1 hari kemana kayak gitu, nggak ada cerita. Aku kayak yang cuman nganggur tidur tuh nggak ada. Karena dalam prinsip aku, kita dibayar itu kita harus kerja. Gini prinsip lagi. Kalau kita mengerjakan lebih atas apa yang kita kerjakan, maka suatu saat nanti kita akan dibayar lebih atas apa yang kita kerjakan. Seperti itu. Aku sedari kecil itu ibaratnya neng Indonesia aku luwih sengsara loh. Di Indonesia itu bapak ibuku, pak mbokku itu kerja jadi buruh tani. Jadi kerja di sawah-sawah orang kayak gitu. Berangkat itu pagi, pulang itu malam. Yang paling menyesakan lagi itu mbokku dulu ya. Budal tandur, tanam padi itu banyak rombongan juga sih. Budal itu jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam. Pulangnya itu siang sekitaran jam 11 pagi. Itu menurut aku perjuangan yang luar biasa. Kayak gini mah nggak ada apa-apanya ya. Cuman gosok-gosok ini mah gampang ya. Kayak DJ, cut, kayak gitu mah gampang. Sesusah-susahnya kita, serekosone kita, isik susah wong tuane kita ya. Durep ngono kae gawatel panas wah ngeri. Syukuri ya lah, dimanapun kita disyukuri ya, alhamdulillah. Semua orang hidup itu punya porsinya masing-masing. Ada yang terlahir sebagai Livi Renata yang nggak tahu subuh kompor.
Ada yang terlahir sebagai Sule, berjuang dari nol hingga menjadi sultan. Ada yang terlahir sebagai Nagita Slavina, dari lahir wis cantik tur kaya loh. Setiap orang itu punya porsi ini masing-masing. Terus tapi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nikmat itu sama rata. Kita sama-sama menghirup oksigen, kita sama-sama mengeluarkan karbon dioksida, dan kita sama-sama punya yang namanya punya yang namanya indera perasa. Kita sama-sama bisa merasakan udara. Kita sama-sama bisa melihat. Sebenarnya itu sama ay. Tapi yo nek lahir sugih itu yo alhamdulillah. Aku tak syukuri, uripku tak syukuri arep elek, arep ndrugal, arep item tak syukuri ae lah. Arep bokonge gede ya ora apa-apa, wis ora apa-apa. Penting sehat, tidak merugikan orang dan tidak menggibah orang. Seperti itu. Aduh, aku tuh sebenarnya ya, aku tuh kayak kerjaan-kerjaan kayak ini nggak aku kasih lihat ya. Karena apa? Karena menurut aku ngeditnya ya susah. Terus harus memanjat-manjat kayak gini. Kayak begitu lambuh lah. Itu gampang dilap gini air. Ini kalau tak kucurin air gini ya nanti malah macet kompornya. Nah, mau kanjeng nyonya malahan. Dipecat aku. Ini lap-lap kayak gini tuh setiap hari aku ganti ya. Nanti tuh aku buang ke belakang, terus aku ganti baru kayak gitu. Nggak usah khawatir. Aku tidak sekoplak itu. Aku tuh nggak kerja di rumah kanjeng nyonya itu nggak yang bersih banget sampai dicolek-colek itu enggak. Tapi setidaknya itu ya bersih kayak gitulah. Aku tidak pernah yang namanya bangga ketika aku meninggalkan pekerjaan aku. Ibaratnya aku sehari, terus aku sehari itu sengaja nilep pekerjaan aku. Misalkan aku nggak mau ngepel, aku nggak mau nyuci jendela, aku nggak mau nyuci kamar mandi. Emang aku sengaja meninggalkan pekerjaan aku, dengan sengaja itu nggak ada ya. Pagi itu walaupun dingin, ini Masya Allah dingin banget, itu aku tetap ngepel. Karena itu adalah kedisiplinan aku. Ibaratnya kita gosok gigi ya. Kita yang namanya gosok gigi itu kita nggak ada yang nyuruh. Tapi gosok gigi itu jadi kayak yang kebiasaan. Jadi habit kita. Kita kalau nggak gosok gigi satu hari itu ibaratnya ya gimana ya ora enak, ya ora penak, ya kurang nyaman kayak gitulah. Lah, gue ora ngerti ngomong apa ya. Mumet aku. Ini nanti tak peres, tak gosok, tak peres, tak gosok, tak peres, tak gosok kayak gitu. Gampang banget. Ini tuh sebenarnya ya Allah, yuk kamu tuh jorok banget sih. Aduh, subhanallah, subhanallah. Hao xian. Oh, 真的啊？真好险。是他的肚子先，是钱不先？你那个肚子那边有。哦，我的盐巴了，我放油里面。哎呀，油放油，放油里面，油放肚子里面，好像刚刚好。Ini tuh mereknya Mbokku Kitchen Set itu mereknya Hosun ya. Keren banget loh. Aku tuh cita-cita, mimpiku, dalam angan-anganku, afirmasiku, law of attractionku, itu aku pengen punya rumah ya. Rumah sendiri. Hasil kerja keras sendiri. Amin ya Allah. Berdiri tegak di depanku, jauh darimu, tak terlihat sehelai rambut pun, tapi di mana nanti kau terluka, cari aku ada untukmu.
Jadinya ya seperti ini. Mau sekinclong apa ya biasa ae. Seperti ini. Nah, nggak ada loh. Kotor-kotor itu nggak ada. Biasa ae. Kotor yo biasa. Paling ya minyak. Noh, ini belum dicuci ya loh. Biasa ae. Nah, kalau misalkan ya, aku tuh di SMS sama teman aku. Yuk, kamu masih kerja deh itu ikut Kanjeng Nyonya masih. Tuh kamu dibayar berapa yuk? Dinaikin gaji apa enggak? Enggak, gajinya tetap. Yuk, aku loh yuk. Sekarang aku pindah majikan itu semua gajinya gede-gede yuk. Aku digaji 25.000 yuk. Alhamdulillah, aku ikut seneng. Lah kenapa kok kamu nggak ikut-ikutan itu orang-orang itu minta naik gaji kayak gitu? Enggak, kayak gitu. Lah kenapa kok goblok banget kamu gitu? Ini lo kesempatan kayak gitu. Enggak, aku nggak berani, aku gitu. Ya harus berani dong kayak gitu. Nah, aku itu tahu banget watak Kanjeng Nyonya, watak keluarga sini ya. Dulu itu ada alkisah ya, ada cerita. Saudaranya Kanjeng Nyonya itu ambil pembantu. Lebih tepatnya itu adiknya kakek ambil pembantu. Di situ ada 2 apa akong. Nah, di situ mbaknya itu minta naik gaji. Kakekku ngamuk-ngamuk diceritain sama saudaranya. Nggak boleh kayak gitu ya, itu kurang ajar. Ini gaji itu udah dari pemerintah. Kalau misalkan majikan mau nambahin gaji itu atas dasar kemauan majikan. Wah, rawami. Mbokku rawami. Aku jadi pelajaran ya. Makanya aku nggak mau kayak yang minta naik gaji ya. Terus di sini apalagi sekarang pekerjaan semakin ringan. Kalau dulu kan fokusnya ngerawat kakek ya. Ngerawat kakek dari mandiin semua muane tentang kakek itu aku. Sekarang kakek nggak ada, pekerjaan ringan terus aku minta tambah gaji. Wah, ibaratnya meledos gunung Lawu ya. Meledos gunung Lawu dadi papat, jur mawur dadi siji ngono. Wah. Pate Kanjeng Nyonya aku ning salon ngamuk, ning ndi-ndi ngamuk kayak gitu aku nggak mau ya. Karena aku teramat sangat mengerti Kanjeng Nyonya. Ibaratnya aku gajian itu 1-2 ente itu semua ada hitungannya. Nggak yang ngawur, masih ada 2 ente buat kamu, itu nggak ada kisah-kisah kayak gitu. Itu fiktif ya. Terus aku tuh teramat sangat mensyukuri gaji aku sekarang. Aku percaya ya, yang namanya kalau rezeki itu nggak kemana. Yang namanya rezeki nggak akan tertukar. Kalau memang rezeki itu milik kita, nggak tahu ya jalannya dari manapun itu pasti rezeki itu nyampe. Aku percaya nih kayak gitu. Alhamdulillah lah, aku ngomong apa aku juga mudeng. Aku nggak ada iri sama sekalipun tentang gaji teman-teman aku. Gaji teman aku misalkan 20.000, 25.000, 30.000, aku bersyukur, alhamdulillah aku ikut senang. Karena kalau kita mendoakan baik ke orang, insya Allah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semesta ini akan gimana? Memberkahi kita. Yo nggak tahu ya jalannya dari mana, terus gaji kita itu berlipat-lipat ganda. Gak ada yang tahu. Pokoknya kita tuh ikhlas, tekun, jujur, sabar. Yang namanya kerja itu tanggung jawab. Kita harus benar-benar mengerjakan pekerjaan kita. Kita nggak boleh yang namanya kita digaji, tapi kita makan gaji buta. Itu menurut aku yang nggak boleh. Kayak ibaratnya ya, aku punya teman. Zaman dulu banget sekolah SD. Kita itu pakai seragam baju putih. Teman aku tuh usil banget. Tangannya ini sengaja dilap ke debu, terus diserin ke bajunya. Misalkan baju aku atau baju teman-teman aku yang lain. Itu menurut aku suatu kejahatan dan kriminal ya menurut aku ya. Soalnya baju warnanya putih. Terus kalau di-share kayak gitu kotor. Akhirnya yang nyuci kan ibunya kan. Menurut aku itu bukan bercandaan yang lucu. Itu no. Itu menurut aku nggak lucu sama sekali dan itu sebuah kejahatan. Aku kalau misalkan tangan aku kotor, aku nggak akan ngelapin tangan kotor aku ini ke orang. Itu hal simple sekecil kuku itu pun ada juga inti pelajarannya. Lah kurang ngerti ngomong apa lah. Ya wis lah. Akhir-akhirnya masak ya kayak gini aja. Gak tahu aku nanti mau makan apa ora. Alhamdulillah masaknya rampung. Saya Ayu Cahyo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Sarangi.